Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Firdaus dari IT 16 dengan NIM 2211010025. Di sini saya akan mempresentasikan project mata kuliah yaitu Object Oriented Programming yang dimana disuruh atau tugasnya itu membuat tentang SIG, pemetaan sekolah. Nah, kayak gitu. SIG pemetaan sekolah. Nah, mungkin langsung saja kita ke demo untuk project SIG ini seperti apa kayak gitu. Dan isinya itu ada apa aja yang udah saya buat. Nah, di sini saya sudah membuat yang namanya itu projectnya menggunakan Laravel dan Laravel Blade juga dengan menggunakan Tailwind untuk eh, desain UI-nya kayak gitu. Nah, mungkin ini pada umumnya di sini ada menampilkan yang namanya itu ya navbarnya, habis itu ya penannya kayak gitu. Ya ini biasa-biasa aja. Nah di sini ada yang namanya itu daftar sekolah. Nah daftar sekolah ini saya baru input cuma dua sekolah kayak gitu. Tapi ini sudah berfungsi dengan cukup baik. Jadi misalkan kita ini tuh bisa ngefilter juga sekolah yang kita inginkan kayak gitu. Nah di sini saya udah input dua yaitu SMA swasta dan akreditasi A dan yang satu lagi SMK swasta dan akreditasi B. Misalkan kita filternya sesuai dengan eh, jenisnya atau statusnya apa. Misalkan kita nih, jenisnya nih SMK, maka akan muncul satu aja. Karena yang satunya tadi itu SMA. Sama halnya, misalkan kita pilih SMA, yang SMK gak bakal muncul. Kayak gitu. SD pun gak bakal ada, karena data yang ada tuh hanya SMA dan SMK. Kayak gitu. Dan SMP pun sama gak ada. Kayak gitu. Nah, untuk status sekolah, di sini juga kita bisa nih, statusnya negeri atau swasta. Misalkan kita pilih negeri, maka akan muncul tidak ada karena dua-dua data saya itu swasta semua kayak gitu. Dan untuk akreditasi, nah di sini ada A, B sampai C. Misalkan kita pilih A, maka akan muncul satu data aja. Meskipun sebaliknya, misalkan kita B, ya muncul satu kayak gitu. Kayak gitu. Dan kita juga bisa mencari nama. Misalkan kita bingung nih jenisnya apa, statusnya apa. Kita cari aja namanya gitu. Misalkan eh kom kayak gitu. Oke. Nah, di sini kita mungkin saja ke petanya. Nah, di sini ada peta. Nah, di sini juga ada apa ya legenda gitu kan atau untuk menandakan ini tuh jenisnya apa kayak gitu. Nah, misalkan SD itu warna biru, SMP hijau, SMA merah dan SMK ungu kayak gitu. Dan ini untuk filternya sama seperti yang di atas. Misalkan kita pilih jenis sekolah, maka akan munculnya ini kita pilih SMA, maka akan muncul ya SMA aja. Tuh. SMA kan warna merah ya. Jangan data sekolah SMK ya Ahmad kayak gitu. Nah, kita bisa juga ngelihat peta misalkan sudah digunakan. Nah, kayak gitu. Kita pilih lagi nih statusnya mau apa, misalkan swasta atau negeri. Misalkan kita pilih negeri nih, negeri kan kosong nih datanya ini. Misalkan kita terapkan dia bakal hilang karena ya udah nggak ada data dari status sekolah negeri gitu. Kita peta lagi. Nah, di sini juga ada yang namanya itu daftar sekolah. Nah, misalkan kita tekan salah satu datanya, dia akan langsung menuju ke suatu titik yaitu SMK yang kita pilih atau sekolah yang kita pilih. Seperti itu. Nah, mungkin itu sih untuk tampilan usernya yang enggak terlalu banyak, tapi bisa digunakan dengan baik kayak gitu. Mungkin kita langsung aja ke menu dashboardnya ya. Nah, di sini ada menu dashboardnya. Sebelumnya saya sudah login menggunakan Alphabet juga. Sudah login dan ini sudah masuk ke dashboardnya. Nah, sebelum itu kita coba nih, apakah bisa untuk tambah, edit, dan hapus datanya kayak gitu. Kita coba di sini ya. Kita klik tambah data. Nah, sini kita masukkan nama sekolah. Nah, ini saya menggunakan data yang sebelumnya. Nah, di situ kita attitude-nya apa? Nah, di sini sudah ada juga datanya. Kita tinggal simpan aja. Nah, di sini sudah masuk semua nih. Titik-titiknya udah ada, datanya sudah dimasukkan semua. Dan fungsi data itu sudah apa ya? Sudah bisa gitu untuk tambah data.
Coba kita cek apakah akan masuk. Nah, masuk ya. Data yang tadi kita buat. Kayak gitu. Oke. Nah, misal di peta masuk nggak? Nah, masuk juga di peta. Nambah satu titik. SMK Pelita Ciampea. Misalkan dibuat SMK, berarti ada dua doang dong yang muncul. Nah, kayak gini. Kayak gitu. Jadi emang sudah bisa digunakan untuk yang namanya itu eh, apa? Tambah data. Nah, di sini pun udah ada nih daftar sekolahnya nih, SMK Pelita, SMK Pelita. Nah, bisa di zoom juga kayak gitu. Berarti untuk tambah data bisa. Oke, kita coba ke edit. Edit data. Nah, di sini kita coba edit data. Yang tadinya akreditasinya itu A jadi B, yang tadinya jenisnya itu SMK jadi SMA, jadi SMA aplikasi MPA. Simpan. Apakah akan keubah di usernya? Kita cek. Nah, di sini jadi ubah tuh. SMA akreditasi MPA, SMA swasta akreditasi B, gitu kan. Yang di image berubah gak? Kita cek yang di image berubah gak. Ini, nah, sudah keubah juga yang di maps. Seperti itu ya. Jadi untuk edit, tambah, dan untuk menampilkan datanya itu sudah bisa. Oke. Nah, sekarang kita coba yang terakhir, yaitu hapus. Nah, kita coba hapus data. Apakah akan bisa? Oke. Hapus data ya sudah bisa. Mana ya? Nah, sisa dua aja. Datanya nggak ada. Yang SIM aplikasi sampai nggak ada datanya. Kayak gitu. Jadi untuk semua fungsi, mulai dari usernya, menampilkan yang namanya itu peta, menggunakan Laravel, dan sesuai dengan syarat UAS dari dosen saya gitu kan. Alhamdulillah sudah bisa dilakukan kayak gitu. Mulai dari tambah data, edit, hapus, dan menampilkan peta di menampilkan peta di Revit.js. Itu sudah dilakukan dan alhamdulillah semuanya bisa kayak gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari presentasi demo project SIG ini tentang pemetaan sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.